kebahagiaan rumah tangga, tetapi hidupnya semakin tidak bahagia, tidak sejahtera. Bahkan ada beberapa orang yang ikut pelatihan tersebut yang malah akhirnya rumah tangganya bercerai, yang akhirnya rumah tangganya tidak harmonis, istri mencurigai suami, suami mencurigai istrinya. Dan bahkan ini pun terjadi di dalam akhirnya mereka terpisah di dalam kehidupan rumah tangganya dan di dalam hidup kasihnya. Dan juga ini terjadi bagi kita anak-anak Tuhan yang sering merindukan mengapa ya saya ikut Tuhan, hidup saya kok begini-begini saja, tidak ada perubahan. Bahkan ada orang yang lebih jahat dari kita, mereka hidupnya diberkati, kaya raya, makan-makan enak, hidupnya tanpa ada rasa takut berbuat ini salah atau tidak salah, dan juga dalam penantian mencita-citakan sesuatu, entah itu pasangan hidup, entah itu pekerjaan, entah itu membeli sebuah aset, entah itu mobil, entah itu rumah. Banyak anak Tuhan mengalami kegelisahan dan kekecewaan. Nah, dikisahkan ada sepasang kekasih yang hanya karena perbedaan pendapat, hanya karena permasalahan cita-citanya, visi misinya, membuat mereka terpisah. Terpisah dalam arti bukan hanya jarak dan waktunya, tetapi terputusnya koneksi, tidak bisa saling berhubungan, bahkan ketemu pun juga tidak bisa berbicara sehat lagi. Bisa juga mereka saling mencurigai dan bahkan muak, sudah tidak mau lagi untuk saling menegur satu. Alhasil berbulan-bulan, padahal mereka merencanakan sebuah pernikahan yang indah, cita-cita masa depan yang indah, tetapi hanya karena perbedaan yang tidak signifikan, yang tidak kontras sekali. Tetapi ya namanya manusia pasti ada perbedaan, baik itu wanita dan perempuan atau perempuan dan perempuan, dan perbedaan bahkan anak tidak sama sekali 100% mirip dengan orang tuanya. Dan akhirnya singkat cerita, pasangan ini salah satu atau dari kedua pasangan ini menderita. Dari pasangan ini menderita ya karena apa? Karena mereka merasa ini mau diakhirin ataupun diteruskan. Karena ini menyangkut masa depan. Kalau dibiarkan berlarut, tujuannya makin tidak tercapai. Kalau dijalanin, rasanya berat hidup ini. Nah, ini juga sering melanda kehidupan rohani anak-anak Tuhan. Banyak kita berdoa, tetapi Tuhan juga nggak kirim atau tidak berikan apa yang kita minta. Kita mencatat mungkin kamu salah berdoa, mungkin kamu berdoa untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, semakin lagi bingung orang Kristen ini. Jadi sebenarnya Tuhan ini mau kasih atau enggak? Kok saya berdoa ada tulisan juga yang berkata dalam Alkitab saya mungkin salah berdoa. Kok di dalam Alkitab juga dibilang waktu saya meminta sesuatu apa saja boleh minta, apa saja yang kau inginkan kau minta di dalam namaku, aku akan memberikan. Tetapi di satu sisi ayat Alkitab juga berkata mungkin kamu juga salah minta karena kamu hendak memuaskan hawa nafsu. Biasanya memang kan kalau kita meminta itu kan sebenarnya keinginan kita ya. Contoh misalnya saya mau beli rumah misalnya, waktu saya masih bujangan dan istri saya juga, saya mungkin istri saya berpikir kalau sudah menikah atau saya bekerja jangan menikah dulu, bekerja, kumpulin duit, udah merasa pede, udah ada duit, kita mau beli rumah, mau lihat rumah, gila rumah DP-nya mahal, wah nggak sesuai, mulai disuruh berdoa, dan nggak dapat di rumah. Lalu langsung tuh keluar tuh dari library otak kita ya, perpustakaan berpikir kita keluar. Jangan gue salah berdoa, jangan gue minta rumah untuk memuaskan hawa nafsu saya. Lalu kalau kita pikir-pikir apa salahnya dengan minta rumah dengan hawa nafsu kan? Apakah salah anak Tuhan katanya memiliki bumi bahkan bisa diberkati, dan bahkan beberapa tahun mungkin 15-17 tahun yang lalu juga ada satu gerakan yang gawat banget. Kalau barang kita pegang dalam nama Tuhan bisa diberikan, di mana tanah dipijak di situ akan kuberikan kepadamu. Pernah juga saya lakukan itu 17 tahun yang lalu. Saya keliling-keliling daerah ruko, saya bilang Tuhan pasti diberi mas TKG juga diberikan ruko sih. Jadi sebenarnya apa yang salah ya, apa metodenya, apa cara saya memintanya, maksudnya salah berdoa dalam kata-kata dan kalimat, atau mungkin tujuan yang saya salah.
Nah dari situ saya berpikir bertahun-tahun saya gumulin ini waktu saya hujan gitu ya, nggak ketemu tuh jawaban. Kok nggak bisa ya gitu ya? Apa salahnya? Tapi ada orang yang sebentar aja saya lihat mereka cuma bekerja sebentar, kalau ketemu udah naik mobil bagus. Tanya tinggal di mana, pindahnya rumahnya udah pindah di taman bagus, elit lah gitu ya. Wah ini saya pikir what's wrong nih, ada apa yang salah dengan saya? Terus akhirnya juga dengan kisah tadi soal pasangan yang hendak menikah tadi ya, yang hanya karena berbeda visi, sama juga demikian. Kalau saya begini terus, bagaimana ya Tuhan? Apakah saya stop aja di sampai sini? Akhirnya cita-cita berdua pasti selesai. Gak akan ketemu tuh cita-cita seri Dilan. Udah gak ada tuh seri itu. Mungkin ganti lagi debu-debu atau apa gitu. Tapi akhirnya si anak muda ini, pasangan muda ini memutuskan untuk mereka merekonsiliasi. Mengapa mereka merekonsiliasi? Karena mereka berpikir segala sesuatu yang dia tidak bisa lihat itu ke depan. Dia hanya bisa lihat, dia bisa percaya dengan apa? Dengan iman. Dan pada waktu dengan iman itulah mereka menemukan suatu kesepakatan bahwa saya dan kamu tidak bisa menentukan hari ke depannya seperti apa, tetapi apa yang bisa kita kerjakan hari ini, kita kerjakan hari ini sungguh-sungguh. Dan apa yang tidak bisa kita lakukan di depan, mereka berserah kepada Tuhan. Nah problemnya saudara, kalau mereka sudah ketemu dari perbedaan kepada perbedaan, ketemu pada suatu kesepakatan, namanya kita taruhkan perbedaan kita yang si A dan perbedaan si B kepada suatu wadah, namanya iman. Jadi misalnya saya dan istri punya perbedaan, saya punya tujuan A, istri punya tujuan B. Nah kalau kita dua-duanya ngotot, harus saling ujung-ujungnya harus ada yang tersakiti. Ya kan, kayak lagu Indonesia berada kau merasa ya Judika. Jadi apa yang tersakiti gitu dia? Kalau yang dia ngalah, dia yang tersakiti. Akhirnya ketemu di satu wadah yang baik ya dan benar, namanya iman. Ya udah gini deh, perbedaan A dan perbedaan B kita satukan aja di dalam iman. Biar nanti kehendak Tuhan yang terjadi atas rencana apa itu? Apakah jadi A B atau jadi A atau mungkin B doang atau A doang? Atau mungkin kan punyanya C atau D. Nah, tetapi saudara, itu pun juga menjadi problem. Banyak rumah tangga. Ini kisah nyata dan kita bisa baca hari ini banyak. Mau dari internet, medsos, atau mungkin dari lingkungan kita, tetangga kita, mungkin itu juga menimpa saudara-saudara kita. Karena iman juga, dan mereka yang menaruh harapannya pada itu, dan ujung-ujungnya apa yang mereka harapkan tidak terjadi. Mereka juga banyak yang bercerai. Banyak rumah tangga yang mengalami perselingkuhan. Banyak pasangan muda yang mereka melakukan masa depannya di dalam iman itu akhirnya harus berpisah. Nah rupanya yang mereka tahu di perbedaan A dan perbedaan B itu adalah karena mereka juga mengatur imannya juga dia setting lagi. Iman itu harus terjadi menurut kehendak dia. Nah makanya saudara, pada pagi hari ini saya memberi iman yang rapuh. Jadi jangan pernah beriman kalau kalian atau kita semua tidak berani nemu, tidak berani sabar. Karena iman juga suatu tanda, suatu bukti. Bayangin ya, di dalam Ibrani dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bayangin, yang mau dilihat, yang kelihatan kita tidak bisa lihat. Harapan yang ada bentuknya itu bukti. Ini kan sebenarnya kan filsafat ya. Yang dilihat itu kamu percaya aja nggak bisa dilihat. Padahal yang bisa dilihat itu kan bisa kita lihat ya. Maksudnya iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Yang tidak bisa kita lihat ini apa sih? Sebenarnya kan termasuk harapan juga nggak bisa dilihat. Sebenarnya kan termasuk mimpi, termasuk masa depan kan kita nggak bisa lihat. Makanya katanya itu butuh iman. Dan juga tetapi itu juga bukti sekaligus. Bagaimana coba? Sesuatu yang nggak bisa kita lihat, tetapi itu menjadi bukti. Ini Alkitab ini bikin orang pusing atau bikin tambah bingung atau bagaimana kan? Kalau saya melihat itu mobil tuh nanti buat kamu tuh, itu Armius mobil buat kamu tuh, atau Cigres tuh nanti rumah buat Cigres misalnya.
itu kita masih yakin ya karena kelihatan. Tetapi kalau dikasih tahu, nanti saya kasih kamu sebuah uang yang belum dicetak, tapi itu masih berikan kepada kamu, bingung nggak bayangin duitnya kayak gimana. Tapi itu pegang dia sebagai bukti. Buktinya bukti apa? Nggak ada kwitansinya, nggak ada bukti tanda terimanya, bingung. Nah, tetapi itulah makanya sebenarnya di situ mengandung filosofi bahwa itu cuma satu katanya, sabar menunggu. Sesuatu yang tidak dilihat hari ini belum dilihat. Sesuatu yang kita pegang bukti hari ini dengan sesuatu yang tidak berbentuk yaitu harapan, itu hanya bisa terjadi dengan sabar. Nah, contoh misalnya seperti seorang membuat suling, penyulingan, bukan suling alat musik, penyulingan dari ketan dibuat menjadi arak. Nah, uap itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa diharapkan sebenarnya. Waktu dia melakukan penggodokan di sini, kamu buktiin aja, kamu bikin penyulingan di sini. Ini adalah yang harus kamu kerjakan, yang ini adalah yang tidak bisa kamu lihat, tapi ini sebagai bukti bahwa kamu akan menerimanya. Nah, ini yang waktu kita kerjakan di sini, waktu orang melakukan penyulingan ini, itu sebenarnya bukti daripada yang diharapkan. Jadi jangan pernah berharap kalau kita tidak pernah membuktikan ini, maksudnya membuat penyulingan itu. Bagaimana kalau kita mau berharap dapat rumah? Bagaimana kita beryakin kita akan beli mobil, tetapi kita tidak pernah membuktikan bahwa kita mau bekerja? Nah, justru pembuktiannya itu ternyata kita lakukan dulu apa yang tidak bisa kita lihat itu sebenarnya. Nah, akhirnya dengan sabar dari uap menjadi tetesan air menjadi sebuah arak atau alkohol yang murni, yang baik. Nah, saudara, demikian juga yang terjadi. Kita buka dalam firman Tuhan pada hari ini. Ada satu orang yang sangat, menurut saya, salah satu contoh orang di Alkitab yang sangat sabar melakukan perbuatan imannya. Kita buka di dalam Markus 10 ayat 46 sampai ke 52. Kita baca bergantian ya saudara ya. Dari Markus 10 ayat 46 sampai ke 52. Saya baca yang genap, saudara baca yang ganjil ya. Oke, 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama-sama dengan muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengar bahwa itu Yesus orang Nazaret, mulai dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, dia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang hendak supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, saudara, di dalam kisah Bartimeus yang tertulis di dalam Markus 10 ayat 46, juga tertulis di dalam Matius dan juga tertulis di dalam Lukas. Tetapi saudara, kalau kita baca ayat yang ke-46 dikatakan di sini, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, tetapi di Injil sinoptik lain di dalam Matius dan di dalam Lukas tercatat ada dua orang. Ada dua orang yang buta yang duduk di pinggir jalan di jalan masuk ke kota Jeriko. Nah, kata tiba Yesus di Jeriko ini juga lucu, ditulis di dalam Alkitab ini sangat, menurut saya sangat menggelitik pikiran saya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya dari Jeriko, titik. Dan ketika Yesus keluar dari Jeriko, kok dia masuk terus dia keluar gitu ya? Maksudnya ini apa, ada kesalahan penulisan gitu? Yesus masuk keluar gitu. Dan waktu dia keluar bersama murid berbondong-bondong orang banyak itu, apakah ini menandakan suatu ada satu jeda waktu? Mungkin Yesus masuk itu udah 2 hari, terus dia keluar lagi, tapi nggak jelas terus di sini. Tetapi kalau kita lihat dari bahasa Alkitab asli, dikatakan Yesus itu masuk, dia masuk dan dia keluar. Nah, rupanya di tempat yang jalan keluar itu ada seorang buta yang bernama Bartimeus.
anaknya Timeus. Nah, waktu orang buta ini, waktu Yesus lewat berbondong-bondong, dikatakan di dalam 47 di ada seorang buta ya, di dalam Injil lain dituliskan di dalam Matius dan di dalam Lukas itu ada satu percakapan orang buta ini Bartimeus berkata, apa itu? Apa itu? Nah, kesamaan dari Injil tiga Injil itu adalah disebutkan bahwa orang buta itu dia berkata, apa itu? Cuma kalau di dalam Lukas, dia ketika didengarnya bahwa Yesus orang Nazaret itu datang atau lewat gitu ya, dia berseru. Tetapi di Injil lain dia berkata, apa itu? Nah, di sini menandakan saudara bahwa Bartimeus ini, kenapa dia duduk di pinggir jalan? Kenapa dia kalau orang buta yang mengemis, dia tidak datang ke dalam kota, masuk ke kota Jericho, dia duduk di pasar, mungkin dia bisa dapat uang lebih banyak dibanding di pinggir jalan. Nah, perlu dibayangkan juga atau diketahui bahwa Jericho sampai hari ini kalau kita pergi ke Israel sana, hanya sampai hari ini cuma ada satu jalan karena dia di daerah gunung-gunung, belum ada jalan tol. Jalan itu jalan yang sama ribuan tahun yang lalu sampai hari ini sama. Jadi ada, kalau kita masuk dari satu kota, misalnya kalau itu saya masuk dari Jordan, itu masuk ke dataran paling rendah, Jericho itu paling rendah, turun, sampai masuk ke satu kota, pintu namanya istilah kota jalan yang paling tua ya. Batu kita lewat ke situ dikasih tahu. Nah, ini kemungkinan di sini di daerah pemukimannya Sakeus. Nah, ini pohon Sakeus yang dia memanjat pohon si pemungut cukai. Nah, di daerah itu kemungkinan itu dulu di situ rumahnya Sakeus, tapi kita nggak tahu rumahnya juga nggak ada. Mungkin saking dia royal dia balikin semua hartanya ke orang-orang yang dia peras pajaknya ya. Habis sampai dia juga nggak ada tempat. Sampai hari ini situsnya pun hilang semua Sakeus. Nah, jadi kenapa si orang buta ini, si Bartimeus ini, dia duduk di pintu situ, di pintu keluar dan mungkin pintu masuk pintu keluar, tapi tulisan di pintu keluar. Kenapa dia tidak tunggu di pasar? Bartimeus tidak bisa melihat. Bartimeus beda dengan orang lumpuh yang dia bisa lihat Yesus, dia bisa terlihat. Bartimeus berbeda dengan orang yang sakit pendarahan. Dia bisa melihat hanya pendarahan. Tetapi Bartimeus cuma menggunakan apa? Telinga. Dia cuma menggunakan telinga. Kalau orang yang punya telinga, kalau dia di pasar yang pertama, bingung ini suara siapa? Gaduh. Yang kedua, kalau dia menggunakan telinga, dia harus tahu bahwa tempat yang dia harus berdiri itu tempat yang dia bisa fokus menyandarkan telinganya untuk mendengar sesuatu yang bergerak atau berbunyi. Nah, dan dia juga ternyata saudara dikatakan di dalam kitab Markus 10 ini, ternyata dia tuh sudah kenal, sudah dengar secara aktif bahwa Yesus itu yang anak Daud. Memang Daud terkenal di Jericho. Mungkin nanti saudara bisa pelajari kenapa Yesus Daud terkenal di Jericho, ya kan? Dia tahunya Yesus itu anak Daud, bukan anak Yusuf, bukan anak Allah. Nah, mungkin juga orang Jericho ini Bartimeus, dia membaca kitab para nabi bahwa akan ada keturunan Daud, bahwa akan ada silsilah Daud, bahwa ada anak Daud. Nah, dia udah mendengar, wah orang ini bisa sembuhkan orang sakit, orang ini bisa menyembuhkan orang yang epilepsi atau yang lumpuh, atau dia menghidupkan orang mati. Saya yakin Yesus bukan hanya menghidupkan Lazarus saja, banyak yang tidak tercatat. Mungkin dia menghidupkan apa? Bahkan kalau di dalam kitab lain dari agama lain, dia bisa membuat burung pada waktu dia kecil. Banyak mujizat yang dia bisa kerjakan dan memang dia Tuhan. Nah, begitu dia, kalau saya gambarkan saudara, di jalan masuk, contoh kalau kita dari Jakarta sana dari kota mau ke Cengkareng, kalau lewat tol, berarti kan keluarnya di pintu tol yang Cengkareng situ. Nah, Bartimeus itu tunggu di ring road, belum nyampe di Cengkareng. Nah, bayangin masa kalau dia ngemis di pinggir ring road? Kalau sekarang mungkin bisa pakai tong, bisa pakai apa? Kalau di kan nggak mungkin Bartimeus seperti itu. Menurut saya dia melakukan hal yang sia-sia.